iNews melaporkan. Di Cikole ya persis dekat. Korban hilang dan tenggelam usai dihantam gelombang tinggi, ditemukan tewas oleh nelayan di pantai Cikole, Cianjur. Korban diketahui bernama Rahmat, warga kampung Babakan Panjang, Desa Buniasih, Sukabumi. Di lokasi lain, korban bernama Rohmat ditemukan pertama kali oleh warga di bibir pantai Sinar Laut Agrabinta, Kabupaten Cianjur, dalam kondisi meninggal dunia. Sementara jasad Dede Yusuf ditemukan tergeletak dalam kondisi tanpa busana di pantai Ranca Gempol, Muara Cisokan, Kabupaten Cianjur. Korban atas nama Dede Yusuf, usia 28 tahun, warga Tegal Bulet, berhasil ditemukan tim SAR gabungan di perairan Agrabinta Cianjur, radius penemuan 22 km dari lokasi kejadian, tepatnya di jam 09.00. Para korban selanjutnya dibawa tim SAR gabungan menuju rumah duka masing-masing di Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, 4 nelayan yang akan memancing di dermaga terjatuh saat akan menyeberang menuju dermaga. Nelayan terjatuh setelah dihantam gelombang besar. 1 orang berhasil selamat, sementara 3 korban lainnya hilang terseret arus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Selain itu, 71 nelayan lain yang sebelumnya terisolir di bekas dermaga pasir besi, seluruhnya juga telah dievakuasi tim SAR menggunakan helikopter. Dengan ditemukannya ketiga korban hilang serta 71 nelayan yang telah dievakuasi, operasi SAR pun resmi ditutup. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan nelayan terjebak di tengah laut setelah jembatan penghubung dermaga putus dihantam ombak besar di Desa Buniasih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dermaga yang berjarak 1 km dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat menyambungnya dengan bambu. Jembatan kemudian hancur setelah diterjang gelombang tinggi. 71 nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tak dapat kembali ke daratan lantaran jembatan putus, sementara 3 nelayan dinyatakan hilang. Jam 3 itu katanya airnya udah naik, katanya. Mau pulang katanya nggak bisa, kejebak mah katanya. Emang kejebaknya apa? Seperti apa terjebaknya? Itu airnya nggak reda-reda, itu ombaknya tinggi, nggak bisa putus jembatannya katanya. Terputusnya jalur akses ke dermaga PT SDP yang menyebabkan 74 menjadi korban, diantaranya 71 orang masih terisolir di dermaga PT SDP dan 3 orang masih dalam pencarian. Badan SAR Nasional mengerahkan 1 unit helikopter untuk mengevakuasi puluhan nelayan yang terisolasi di bangunan bekas dermaga di Desa Buniasih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akibat jembatan penghubung terputus. Petugas penyelamat Basarnas diturunkan dari helikopter untuk melakukan pemantauan. Kepulan asap disertai kobaran api membakar pemukiman padat penduduk di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyaknya bangunan semi permanen dan angin kencang membuat api semakin membesar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran, seorang wanita jatuh pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari bagian belakang rumah warga dan meluas ke bagian depan. Sebanyak 12 kamar kos, 4 ruko, serta 9 rumah milik warga ludes terbakar.
Ini yang pertama nih. Tiba-tiba itu sebelah rumah saya itu apinya gede. Tiba-tiba semuanya itu tiba-tiba nggak ada yang Tahu udah gede aja. udah gede. Tahunya apinya udah Saya gede. nyelamatin anak saya doang yang bayi yang bulan. Mbaknya habis kebakar, Mbak. Habis semua. Saya selamatin bayinya doang. Ada yang bisa diselamatkan, Mbak? Nggak ada sama sekali, baju doang ini yang saya pakai. Ibu dagang, gimana? Saya ngontrak di situ. Awalnya di rumah siapa sih? Nggak tahu saya, Pak RT. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran hingga mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat mengejar mobil para tersangka dengan tembakan saat berusaha kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendarai tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mencari seorang pemancing yang jatuh dan tenggelam di Kali Banjir Kanal Timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah pencarian 3 jam, korban ditemukan tidak bernyawa dengan jarak 60 meter dari lokasi korban awal terjatuh. Awalnya korban memancing bersama rekannya. Tiba-tiba kail pancingan korban tersangkut tanaman air. Dan saat korban turun ke kali untuk mengambil kali pancingnya, kaki korban terjebak lumpur yang membuatnya tenggelam. Kakinya diduga tersangkut karena yang bersangkutan minta tolong kepada saksi temannya yang satu lagi di pinggir. Namun karena tidak bisa berenang, saksi meminta bantuan, pertolongan kepada orang-orang sekitar. Setelah orang-orang sekitar datang, kemudian begitu lihat lagi korban sudah tidak ada di sekitaran tempat tadi dia minta tolong. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat warga menemukan tas ransel di pinggir jalan Selacau, kawasan Batu Jajar, Bandung Barat. Warga gempar karena mendengar suara tangisan bayi, dan saat tas dibuka ditemukan bayi dalam kondisi masih bernapas. Bayi yang mengenakan pakaian lengkap dan penutup kepala itu kemudian dibawa ke puskesmas. Bayi laki-laki dengan berat 3 kg ini kini kondisinya sehat dan masih dalam perawatan tim medis Puskesmas Batu Jajar. Diduga sehari setelah lahir, bayi malang itu kemudian dibuang pelaku yang diduga orang tuanya. Cukup bulan lahirnya karena berat badan juga 3.500 dan panjangnya juga 50. Itu masuk kategori normal. Jadi ya seperti layaknya bayi sehat saja. Cuma memang sukanya itu dulu ya sembuhan. Dari kemarin banyak sekali yang datang takutnya malah ada virus keluar. Jadi ya kita untuk perawatan bayi sehat.
Video penemuan bayi di dalam tas ransel ini viral di media sosial. Dan kasus ini dalam penyelidikan tim gabungan Polres Cimahi dan Polsek Batu Jajar. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ainus melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat warga menolong seorang siswa SMA yang tertimpa tembok pagar sekolah SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun karena luka parah di kepala, korban dinyatakan meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Kejadian ini bermula saat korban yang berusia 18 tahun, warga desa Mantriono, Bawang, berniat bolos bersama dua temannya. Kedua temannya berhasil memanjat dan melompati tembok pembatas. Namun saat korban memanjat, tiba-tiba tembok setinggi 2 meter itu tiba-tiba runtuh dan menimpa korban. Ini anak kan melompat tembok, mau keluar, tapi melewati tembok, lempar tembok, kemudian tembok ini roboh. Karena mungkin terdorong oleh apa ayunan kakinya atau pijakan untuk lompatnya, sehingga tidak kuat. Karena ini bangunan ini termasuk bangunan lama, bangunan sejak zamannya SBG masih berdiri. Kemudian bangunan ini juga tanpa besi dan sebagainya. Pihak sekolah berharap agar kejadian serupa tidak terulang. Ada alokasi dana untuk peremajaan tembok sekolah yang belum pernah disentuh perbaikan selama belasan tahun. Sementara itu, usai divisum, jasad korban kemudian diserahkan aparat Polsek Bawang ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, Ainus melaporkan. Video amatir menunjukkan saat tim SAR gabungan mengevakuasi 2 pendaki Gunung Gandang Dewata yang terjebak di hutan selama 4 hari karena sakit. 2 pendaki bernama Taufik Abu Bakar 47 tahun dan Jiwar Zulnaintin 19 tahun. Evakuasi berjalan dramatis karena dilakukan pada malam hari dan harus melewati jalan terjal dan tebing di hutan Gunung Gandang selama 3 hari. Kedua pendaki yang sakit ini harus ditandu dan dipasang infus karena lemas. Menurut petugas, evakuasi sempat terkendala karena cuaca. Dan pada saat itu kami menggerakkan satu tim dari Basarnas untuk melaksanakan evakuasi. Dan setelah 3 hari pelaksanaan proses evakuasi baru kita berhasil untuk mengevakuasi sampai ke posko gabungan. Karena ada beberapa kendala, salah satunya adalah faktor kondisi cuaca, di mana sementara proses evakuasi terdapat jalan yang licin, kemudian curah hujan yang tinggi, dan jalan yang kita lalui kita melintasi sungai yang debit airnya lumayan tinggi, sehingga menghambat proses evakuasi. Setelah tiba di pos terakhir di Dusun Rante Pongko, Desa Tondok Bakaru, Mamasa, kedua pendaki dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans. 2 korban ini mendaki gunung pada 5 Oktober lalu. Namun, kedua pendaki tidak sampai ke puncak karena sakit saat tiba di posko 6. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, Ainus melaporkan. Sini. Tunggu nanti aja. FZ, 58 tahun digelandang ke Polres Aceh Selatan usai ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kluwet Utara, Aceh Selatan. FZ dilaporkan setelah memperkosa 2 orang anak yang masih berumur 7 tahun. Mirisnya lagi ternyata antara korban dan pelaku masih punya hubungan keluarga. Pelaku yang bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan setempat diduga tega memperkosa 2 orang korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain berprofesi sebagai PNS, pelaku juga sebagai imam masjid di desanya. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah korban merasa kesakitan saat buang air kecil, sehingga korban mengadu ke orang tuanya dan membuat laporan ke polisi. Amankan dan kita akan proses sesuai hukum yang berlaku. Bapak ini juga bekerja sebagai salah satu pengawas di sekolah, yang sekolahnya masih kita tamarkan, nanti tidak ada, cuman si anak ini sering bermain di rumahnya. Bagaimana bisa ketahuan? Itu dari sakitnya buang air kecil, lalu dia sampaikan kepada orang tuanya berkomunikasi kepada polsek sampaikan ke kami, baru kita amankan dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Aceh Selatan dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh,
Ihdar Ivan Aidis melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelas, lugat untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Presiden Joko Widodo bersama istri Iriana Jokowi tiba di Rumah Sakit Bunda Jakarta sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jokowi menyebut anak pertama dari pasangan Kaesang dan Erina Gudono ini dalam keadaan sehat. Diketahui anak pertama Kaesang dan Erina Gudono lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 dengan jenis kelamin perempuan. Putri Kaesang dan Erina itu diberi nama Bebingah Sang Tansahayu. Tadi semuanya sehat, anaknya sehat, ibunya juga sudah sehat. Ya, nengok cucu lama kan nggak apa-apa. Belum berani saya, kalau masih kecil itu masih bayi belum berani. Yang pilih nama? Ya bapak ibunya dong, namanya tadi tapi kan sudah disampaikan. Apa? Bapak sebagai ayahnya manggilnya apa Pak? Ya panggilannya Bingah, Bebingah. Bebingah itu bahagia. Harapan positif. Desa Gunung Sari yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, tepatnya di lereng Gunung Slamet, merupakan salah satu kawasan yang sulit ditembus jaringan internet. Namun sekarang daerah blank spot ini sudah bisa merasakan mudahnya mengakses internet. Selama 2 tahun terakhir, pembangunan jaringan internet dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadikan kawasan ini bisa merasakan mudahnya mengakses dunia digital. Siswa sekolah dasar di Desa Gunung Sari kini belajar dengan memanfaatkan internet. Mereka bisa membuat tugas sekolah menjadi lebih mudah. Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dulunya bagaimana? Agak susah. Agak susah. Terus ini? Sekarang udah agak mendingan. Mendingan. Biasanya itu apa itu internet ini? Untuk video pembelajaran. Apa saja? Semua? Semua. Menggunakan apa? Menggunakan Canva. Gimana? Senang nggak buat internet seperti ini? Senang. Tidak hanya untuk pendidikan, akses internet juga sangat membantu pengusaha lokal di Desa Gunung Sari. Daerah yang merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbaik ini sekarang menjadi lebih maju. Petani kopi bisa memasarkan hasil perkebunan warga ini keluar daerah secara daring. Kopi Gurilang, jadi kita bisa memasarkan kopi dengan semangat, bisa dengan mudah. Jadi kita untuk promosi juga kita tidak ada kendala, terutama untuk kita misalnya sinyal ya online gitu kan. Berarti alhamdulillah sangat berpengaruh, kita tidak terkendala sinyal lagi. Dinas Kominfo Pemalang menyebutkan pihaknya juga menyediakan hotspot di sejumlah titik agar bisa semakin memudahkan warga mengakses informasi juga berkomunikasi. Di Desa Gunung Sari tersebut juga menjadi desa wisata. Itu yang menarik untuk peningkatan itu, sehingga kita pemerintah daerah Kabupaten Malang menyediakan area hotspot di tempat-tempat wisata tersebut, khususnya untuk pengelolaan kopi Gurilang. Nah di situ sehingga masyarakat di sekitarnya akan muncul semuanya. Oh ternyata jualan online dan sebagainya, UMKM-nya bisa jalan semuanya. Kini pelayanan warga untuk urusan administrasi di desa juga menjadi lebih mudah. Warga tidak harus menunggu lama karena dipermudah dengan adanya internet tersebut. Diharapkan akses internet yang semakin mudah juga membawa peningkatan kesejahteraan warga. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
SMA Negeri 6 Bekasi, Jawa Barat menerapkan digitalisasi dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Penerapan ini dimulai dengan menggunakan smartboard dan juga whiteboard interaktif. Penggunaan smartboard dan whiteboard interaktif ini merupakan inovasi terbaru dalam transformasi digital bidang pendidikan. Siswa dan siswi akan dilibatkan dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, metode belajar pun jauh lebih efektif dengan adanya bantuan fitur layar sentuh dan beberapa aplikasi. Digitalisasi di SMA Negeri 6 juga diterapkan dalam ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler 680. Ekskul ini mendorong minat siswa dalam teknologi coding, robotik, dan juga perakitan. Kepandaian teknologi di persaingan digital zaman sekarang itu diperlukan seperti penggunaan website gitu dalam membuatnya, dalam memasuki jurusan mungkin salah satunya teknik informatika yang di perguruan tinggi nanti gitu. Jadi kita sudah mendapatkan basic di beberapa walaupun tidak sejago yang orang pikirkan gitu, tapi setidaknya kita udah mengerti lah dan bisa mengikuti alurnya. Diharapkan dengan adanya digitalisasi dapat mempermudah pembelajaran sehari-hari, dan kedepannya pemerintah diharapkan dapat selalu memberikan fasilitas pembelajaran yang mendukungnya. Anak-anak pembelajarannya akan menjadi lebih mudah dan fleksibel dengan adanya digitalisasi ini. Pemanfaatan sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu semakin mudah untuk dilaksanakan. SMA Negeri 6 Bekasi juga memiliki perpustakaan yang menerapkan digitalisasi dan dilengkapi dengan e-book yang terhubung dengan perpustakaan nasional. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nora Safika, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Puluhan nelayan terjebak di tengah laut setelah jembatan penghubung dermaga putus dihantam ombak besar di Desa Budi Asih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dermaga yang berjarak 1 km dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat menyambungnya dengan bambu. Jembatan kemudian hancur setelah diterjang gelombang tinggi. Sebanyak 71 nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tak dapat kembali ke daratan. Sementara 3 nelayan dinyatakan hilang. Jam 3 itu katanya airnya udah naik katanya. Mau pulang katanya nggak bisa, kejebak katanya. Emang kejebaknya apa, Bu? Seperti apa terjebaknya? Itu airnya nggak reda-reda itu ombaknya. Jadi nggak bisa, putus jembatannya. Terputusnya jalur akses ke dermaga PT SBP yang menyebabkan 74 menjadi korban, diantaranya 71 orang masih terisolir di dermaga PT SBP dan 3 orang masih dalam pencarian. Badan SAR Nasional mengerahkan 1 unit helikopter untuk mengevakuasi puluhan nelayan yang terisolasi di bangunan bekas dermaga di Desa Budi Asih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat jembatan penghubung terputus. Petugas penyelamat atau rescuer Basarnas diturunkan dari helikopter untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi para nelayan sekaligus membagikan logistik bantuan. Mayoritas nelayan yang terjebak di bangunan bekas dermaga tersebut dalam kondisi kelelahan karena tidak tersedianya makanan maupun air minum sejak mereka terisolasi di bangunan tersebut. Satu persatu nelayan kemudian dievakuasi ke darat, namun cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi menghambat proses evakuasi tim SAR.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Demo besar digelar setelah Israel menyerang posko pengungsian serta pusat bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina di Gaza. Massa menilai negara-negara Eropa gagal mencegah terjadi pembunuhan massal di Gaza. Bahkan dalam serangan terakhir, Israel dianggap membakar hidup-hidup para pengungsi. Sebab serangan drone membakar tenda-tenda pengungsi di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah, unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan warga Palestina, terutama Gaza. Lebih dari setahun warga Gaza menjadi korban genosida dan belum ada langkah nyata Eropa dan langkah efektif lainnya untuk menghentikan genosida tersebut. Militer Israel seakan kehilangan hati nurani dan rasa kemanusiaan. Pusat bantuan kemanusiaan PBB untuk Palestina di Gaza justru dibom. Sedikitnya 10 orang termasuk anak-anak dan perempuan meninggal dunia, sementara 30 lainnya luka-luka. Tim medis mengatakan serangan drone Israel dilakukan saat puluhan warga antri bantuan makanan dan air. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk keras kekejaman Israel yang menewaskan warga sipil apalagi saat mengantre makanan. Israel dinilai melanggar hukum kemanusiaan internasional. Gempuran juga dimaksudkan untuk menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan bagi pengungsi. Selain Deir al-Balah, Jabalia memang menjadi sasaran bombardir Israel sepanjang 10 hari terakhir. Israel mengerahkan tank-tank ke kawasan Beit Lahia dan Beit Hanun. Sedikitnya 15 orang tewas akibat serangan Israel di kota Kana, Lebanon Selatan. Kerusakan masif menimpa kota Kana, Lebanon Selatan setelah dibombardir Israel. Pemerintah Lebanon melaporkan sedikitnya 15 jenazah ditemukan di antara reruntuhan gedung-gedung dan bangunan. Sementara 50 orang lainnya dievakuasi dalam kondisi luka-luka. Ini merupakan tragedi kali ketiga yang terjadi di Kana. Pada tahun 1996, artileri Israel menggempur kompleks PBB yang menampung ratusan pengungsi. Saat itu sedikitnya 100 warga sipil tewas. Sementara pembantaian kedua tahun 2006 lalu menewaskan 35 orang dan mayoritas korban adalah anak-anak. Serangan ini merupakan satu dari 11 serangan Israel terhadap kota Nabatiyeh dan sekitarnya yang menciptakan sabuk api di wilayah tersebut. Gubernur Nabatiyeh Huwaida Turk mengatakan jumlah korban tewas masih bersifat sementara dan tim penyelamat masih mencari korban yang selamat dari bawah reruntuhan. Wali Kota Ahmad Kahil berada di dalam gedung Kota Madia bersama timnya sesaat sebelum serangan Israel yang menghancurkan gedung Kota Madia dan fasilitas medis di dekatnya. 2 dokter termasuk diantaranya korban tewas. Kantor Berita Nasional Resmi Lebanon mengatakan serangan di Nabatiyeh juga menghantam perpustakaan dan pusat perbelanjaan. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengutuk serangan tersebut yang sengaja menargetkan pertemuan Dewan Kota. Personil militer dan para medis mengevakuasi sejumlah jenazah yang tertimbun reruntuhan bangunan di kota Aito, Lebanon, Senin waktu setempat. Reruntuhan ini terjadi usai dihantam serangan Israel. Naas, 21 orang dilaporkan tewas dan 8 lainnya terluka. Serangan ini menyusul serangan drone Hizbullah sebelumnya terhadap pangkalan militer Biyamina yang menewaskan 4 tentara. Sebuah kendaraan terbakar di jalan setelah Israel meroket Hizbullah ke arah Karmil di Israel Utara. Petugas damkar berusaha memadamkan api. IDF melaporkan bahwa sebanyak 15 roket ditembakkan namun sebagian besar berhasil dicegat. Dalam eskalasi Israel-Lebanon ini lebih dari 2.300 orang di Lebanon tewas. بما أن العدو الإسرائيلي استهدف كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الإسرائيلي سواء كانت في الوسط أو في الشمال أو في الجنوب سنختار النقطة التي نراها مناسبة. Kehancurannya serupa, tetapi ini adalah Beirut, bukan Gaza. Dalam perburuan militan Hizbullah, Israel selama berhari-hari telah meluncurkan serangan udara di pinggiran selatan di ibu kota Lebanon yang dikuasai kelompok itu. Israel kemudian bergerak ke pusat Beirut, menyerang daerah padat penduduk, menewaskan sedikitnya 22 orang. Eskalasi ini menandai babak baru dalam 1 tahun bentrokan antara Hizbullah dan Israel
yang dimulai di sepanjang perbatasan, tetapi sekarang telah menyebar lebih dalam ke Lebanon. Far too many people are paying an unimaginable price with over 2,000 killed, many more wounded, and hundreds of thousands displaced. Pemerintahan Biden mengatakan sedang berupaya menuju gencatan senjata. Gedung Putih mengatakan tidak ingin melihat Lebanon berubah menjadi, mengutip, Gaza baru. Namun Amerika Serikat juga mendukung upaya Israel untuk membongkar infrastruktur Hizbullah, proksi Iran di Lebanon. Menurut Gedung Putih, kedua tujuan tersebut bisa dicapai sekaligus. Militer Israel mengatakan yang disasar adalah Hizbullah, tapi sebagian pihak menyoroti dampaknya secara luas. It's all well and good for the Biden administration to say that they want to give Israel that space to attack Hezbollah and degrade its capability. But the problem is that also means an open-ended war against Lebanon, an open-ended war that has been harming a tremendous number of Lebanese civilians, and that's displaced now 1 million people in Lebanon. That's almost a quarter of the population. Serangan juga melukai tentara anggota misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon Selatan. The soldiers that were wounded were Indonesian. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Indonesia juga mengecam. The IDF's indiscriminate attacks against UNIFIL, which wounded 2 of our peacekeepers, clearly demonstrates how Israel positioned itself above international law, above impunity, and above our shared values of peace. VOA bertanya kepada Presiden Biden tentang insiden ini. Asking Israel to stop hitting UN peacekeepers? Absolutely, positively. Presiden Joe Biden juga telah mendesak Israel untuk tidak menyerang situs minyak Iran. Di tengah kekhawatiran negara-negara Teluk bahwa fasilitas minyak mereka sendiri bisa mendapat serangan dari proksi Teheran. What Israel has shown us is that it has a lot of cards. And it could play any number, any of them. It's also shown that it will go against U.S. wishes. So I really think everything is on the table at this point. Media pemerintah Suriah juga melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 7 warga sipil di ibu kota Damaskus pada hari Selasa. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Warga dihebohkan dengan penemuan seorang bayi dengan kondisi hidup dan berpakaian lengkap yang disimpan di dalam tas ransel di pinggir jalan Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bayi tersebut langsung dievakuasi warga. Video penemuan bayi tersebut viral di media sosial. Warga melaporkan penemuan bayi tersebut ke aparat kepolisian dan tenaga kesehatan untuk dilakukan pertolongan pertama. Bayi laki-laki dengan berat 3 kg ini dalam kondisi sehat dan saat ini dirawat tim medis Puskesmas Batu Jajar.
bulan lahirnya sana berat badan juga 3.500 dan panjangnya juga yang itu masuk kategori normal. Ya seperti layaknya bayi sehat saja, cuma memang kita minimalisir dulu ya 6 bulan. Dari kemarin banyak sekali yang datang takutnya malah ada virus keluar, jadi ya kita untuk perawatan bayi sehat. Kasus penemuan bayi ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Tim gabungan Polres Cimahi dan Polsek Batu Jajar tengah memburu pelaku yang membuang bayi tersebut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat pelaku membawa motor keluar dari rumah korban. Lalu salah seorang keluarga korban mengenali motor yang akan dibawa kabur oleh pelaku dan menendang motor hingga pelaku jatuh dan berusaha melarikan diri. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melakukan upaya penangkapan dan akhirnya pelaku tertangkap hingga tewas di lokasi kejadian akibat amukan massa. Sementara satu pelaku lainnya yang melarikan diri dan sempat menganiaya warga dengan senjata tajam bersembunyi di rumah warga. Polisi yang tiba di lokasi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku lainnya dengan dibantu warga sekitar. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit motor, 2 buah pistol mainan, 1 pisau dapur, kunci letter T, dan 1 buah STNK. Melarikan diri bersembunyi di salah satu rumah warga, namun ditemukan oleh warga. Kemudian pada saat itu warga melakukan upaya untuk menangkap pelaku sehingga akhirnya pelaku yang melawan meninggal dunia di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyidikan, kasusnya dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Serangan harimau Sumatera kembali terjadi di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, Lampung. Seorang pria yang sedang pulang dari kebunnya menjadi korban keganasan satwa liar tersebut. Atas kejadian ini, Satgas Gabungan dari Pemkab Lambar beserta TNI Polri kembali diaktifkan. Sejumlah langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan kamera trap, kandang jebak, sosialisasi dan pembatasan aktivitas warga pun kembali dilakukan. Pihak BPBD berencana menerapkan skema zonasi yang bisa membatasi kegiatan warga di wilayah teritori harimau, terutama 4 desa yang berbatasan langsung dengan TNBBS. Selain itu, pemerintah di Kecamatan Suwoh dan BNS diharapkan segera menetapkan zona berbahaya di titik-titik tertentu. Bagaimana kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, melalui solusi yang konkret bahwa area-area di sekitar 4 pekon ini emang menjadi teritori dan habitatnya harimau Sumatera ini. Pihak BPBD juga berharap pemerintah provinsi dan pusat bisa ikut campur tangan untuk memberi solusi permanen untuk masalah yang terjadi. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Izin Komandan dilaporkan dari kilometer 15. Inilah rekaman video amatir aksi kejar-kejaran yang terjadi di ruas jalan tol kilometer 156 Cipali, Kabupaten Majalengka. Petugas kepolisian Satlantas PJR Tol Cipali mengejar mobil komplotan pelaku pencurian ban serep yang terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan. Pelaku yang mengendarai mobil minibus ini berupaya kabur dari pengejaran petugas. Namun petugas berhasil mengamankan 1 orang pelaku serta sejumlah barang bukti. Awal mula terbongkarnya kasus ini setelah anggota PJR Tol Cipali yang sedang patroli merasa curiga dengan gerak-gerik para pelaku. Pasalnya para pelaku terlihat sedang berada di dekat truk yang sedang terparkir di bahu jalan tol. Dan barang bukti yang telah kita amankan ada 8 item. Yang pertama 1 unit kendaraan, kemudian ban, kemudian alat-alat untuk mencongkel atau mengambil ban serep tersebut, kemudian 1 unit handphone,
Dan kami menghimbau kepada seluruh driver atau supir-supir truk atau tronton apabila beristirahat harus berhati-hati. Sementara itu, petugas kepolisian sektor Gempol masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Cirebon, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir saat pemilik mendapati 10 ekor kambing miliknya sudah tidak ada di dalam kandang dan hanya menyisakan jeroannya di Kampung Pingku, Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Aksi pencurian kambing dengan modus potong di kandang sudah sering terjadi. Bahkan di kawasan ini dalam 1 minggu terakhir sudah 2 kali terjadi. Pemilik kambing mengaku tidak curiga bahwa kambing miliknya sudah tidak ada di kandang. Ketahuan waktu pagi aja gitu. Ada berapa kambing, Pak? Yang 10 kambing. 10 kambing. Itu yang diambil apa aja? Apanya? Dagingnya aja semua, jeroan semua itu mah cuma itu aja yang disimpan, nggak diambil sama apa? Jeroannya itu. Yang ditaruh jeroannya. Jeroannya. Yang diambil dagingnya. Dagingnya sama pujit-pujitnya semua diambil semua. Kerugian berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kemudian sekitar lah 1 ekor kena 2 jutaan untuk 1 ekor. Kalau dijual gitu. Kalau dijual berapa? Atau kena 20-an kali. 20 juta. Iya, 20 juta. Satreskrim Polsek Parung Panjang yang mendapati laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Satreskrim Polsek Parung Panjang masih lakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sementara akibat kejadian tersebut, pemilik kambing alami kerugian sekira 20 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pelaku yang berboncengan menaiki kendaraannya dengan santai masuk ke area halaman rumah dan mulai melancarkan aksinya. Pelaku yang identitasnya masih belum diketahui ini berusaha membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Namun, upaya pelaku terhenti karena motor tersebut telah dipasangi rantai pada bagian roda oleh pemiliknya. Seorang emak-emak pemilik rumah pun yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak meminta tolong warga sekitar. Para pelaku pun langsung kabur usai aksinya diketahui warga. Ketua RW setempat Rahmat Hidayat langsung datang ke lokasi kejadian. Ia menemukan sebuah obeng berbentuk pipih menyerupai kunci motor yang ditinggalkan pelaku saat menggondol motor tersebut. Ciri-cirinya memang dia menggunakan motor dan menggunakan helm juga beserta masker. Jadi kami selaku ketua lingkungan bersama warga yang ada di sini kesulitan untuk mengenali daripada si maling tersebut. Demikian. Kejadian ini menjadi bukti bahwa tindakan pencegahan sederhana seperti memasang rantai pada kendaraan dapat memberikan perlindungan ekstra bagi kendaraan yang terparkir di halaman rumah. Dari Depok, Yung Rizky, iNews melaporkan. Beginilah aksi pelaku hipnotis yang menyasar rumah warga di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon yang terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 4 orang mengaku sebagai petugas dinas kesehatan dan menawarkan terapi bagi lansia. Pemilik rumah yang tak menaruh curiga menuruti semua permintaan pelaku. Korban baru menyadari perhiasan emasnya hilang saat pelaku memintanya berdiam diri menikmati terapi air panas, kemudian meninggalkan rumah. Bagaimana, Bu? Iya, dari dinas kesehatan. Mau terapi tadinya. Udah diterapi waktu itu, Bu? Iya. Terus apa yang suruh dicopot, Bu? Yang disuruh dicopot itu apa? Pertama gelang. Gelang, kedua cincin. Udah ditaruh di dalam, terus cincinnya dicopot. Nantinya terunggu. Terus tahu-tahu sadar cincin hilang itu gimana, Bu?
Ibu suruh rendam dulu kaki di depan. Oh, disuruh sama orangnya. Boleh bergerak Bu, ini saya sudah mau saya lansia lagi, mau udah permisi. Nggak boleh bergerak 15 menit. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Nah, sedangkan kerugian kurang lebih dialami 25 juta nilai rupiah dari jumlah kerugian emas yaitu gelang 25 gram ya gelang, untuk cincin 12 gram. Petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Petugas meminta masyarakat agar lebih berhati-hati saat menerima tamu tidak dikenal. Dari Cirebon, Toy Iskandar, AI News melaporkan. Di sebelah mana? Sini. Bapak di sini, Ibu? Tuh, tapi bahasa dia. Ini ambulan tidak boleh mengikuti sholat. Karena SOP-nya seperti itu. Untuk meminjam QR code di mobil yang ada di depannya. Dan ini tentu saja tidak diperbolehkan karena QR code ini hanya berlaku untuk satu nomor kendaraan atau nopol yang melekat di kendaraan masing-masing. Untuk itu, terkait dengan kejadian ini, kami memberikan bantuan berupa BBM non-subsidi, yaitu Pertamina Dex. Burung maleo, satwa endemik Sulawesi ini habitatnya hanya di Pulau Sulawesi. Sifatnya anti-poligami. Maleo betina tidak akan bertelur lagi sampai pasangannya mati. Mengingat ukuran telurnya 5 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Penderitaan dan perjuangan induk maleo juga dialami anaknya. Tanpa didamping induknya, maleo kecil menjadi sasaran pemangsanya. Biawak dan burung elang menjadi predator utamanya. Keistimewaannya, anak unggas ini tak butuh berminggu-minggu untuk bisa terbang. Untuk melindungi satwa maskot Provinsi Sulawesi Tengah ini dari kepunahan, pemerintah membuat pantai khusus untuk konservasi maleo di Tanjung Binerean, Sulawesi Utara. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ada yang Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Ratusan tokoh memenuhi panggilan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta untuk membantu pemerintahannya mendatang. Dari sejumlah nama yang terlihat, belasan nama merupakan menteri pada era Presiden Jokowi. Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di kabinetnya. Lebih jauh, Jokowi juga menilai langkah yang diambil Prabowo merupakan langkah keberlanjutan. Yang pertama, itu adalah hak
prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama Agama sumpah janji anggota DPR RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabodetabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Ini adalah salah satu tentu tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di
Jakarta. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul apakah yang bocor gimana? Gitu. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Semua abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Memanah mengenakan pakaian adat sambil duduk bersila di bawah tentu tak semudah melihat. Jemparingan atau panahan tradisional dikenal masyarakat Yogyakarta, terutama di sekitar Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Istimewanya dalam jemparingan tidak ada alat bantu pembidik seperti pada panah modern. Butuh kepekaan untuk melesatkan anak panah dari jarak 30 meter. Pemanah melihat hanya melalui ujung anak panah. Panah yang menancap tepat pada sasaran ditandai dengan suara gamelan bonang. Panahan Mataraman ini bukan sekedar olahraga, tapi juga olah rasa. Geladan atau lomba jemparingan biasanya ditentukan berdasar perhitungan kalender Jawa atau weton. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews.
omset per harinya kurang lebih cuma beberapa ratus, tapi kalau mingguannya kurang lebih 3 juta. Kalau 1 bulan bisa sampai 20 juta. Kualitasnya juga lumayan lah, harga ramah di kantong sekali, murah juga kok. Tadi beli yang jenis winter 2, terus nambah yang ini 1, winter juga ya. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak pulang kemudian. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Instruksi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari. Halo pemirsa di rumah, apa kabar? Senang sekali bersama dengan saya Herlina Herianto yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Ngopi Sehat, yaitu ngobrol seputar kesehatan. Nah, saat ini saya berada di Swiss Bell Residence Rasuna Epicentrum. Wow, tempatnya luar biasa sekali ya. Kayaknya ini menjadi salah satu pilihan untuk Anda juga apabila Anda sedang mencari tempat untuk staycation di Jakarta. Cocok banget pastinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya perihal dari Swiss Bell Residence ini. Nah, tentunya kita akan membahas tema yang begitu penting hari ini, yaitu mengenai kolesterol. Wow, ternyata bahaya dari komplikasi kolesterol tinggi yang dapat menyebabkan kematian. Nah, penting sekali di sini saya mengajak tamu-tamu istimewa yang tentunya juga sudah hadir hari ini menemani saya. Ada Pak Agus Rahmadi. Halo Pak. Halo Mbak Lina. Apa Sehat, kabar? Mbak Lina. Alhamdulillah. Baik. Kita langsung masuk ke permasalahannya ya Pak. Ngomongin yang namanya kolesterol. Ternyata kolesterol itu dapat memberikan efek ataupun dampak yang luar biasa seriusnya ya. Mungkin selama ini kita hanya berpikiran bahwa ya kolesterol tinggi, hanya pegel-pegel, kayaknya bagian leher rasanya kaku, udah cuma sampai di situ aja. Ternyata sebenarnya kolesterol ini juga dapat menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang berkelanjutan. Dan tentunya kita harus mencari pengobatan yang tepat, betul ya? Karena kalau misalnya kita tidak menemukan pengobatan yang tepat, ini akan menjadi masalah yang luar biasa serius sekali lagi dan serem banget ya kalau kita bahas. Nah, di sini tentunya sudah ada Pak Agus yang akan membantu kita juga memberikan banyak sekali informasi kesehatan ya Pak Agus ya. Iya, Mbak Lina. Terutama sesuai dengan tema kita hari ini mengenai kolesterol. Nah, Pak, kalau misalkan kita bahas lagi kolesterol ya, banyak sekali yang menyepelekan masalah kolesterol. Nah, banyak menganggap kolesterol ini hal biasa. Ternyata malah dapat menyebabkan kematian. Begitu Pak? Betul Mbak Lina.
Ini yang kadang-kadang masyarakat nganggap sepele. Ah, pegel-pegel doang, pijat, urut, kerok, udah selesai. Tiba-tiba mati aja. Nah ini yang jadi masalah. Jadi gini, kolesterol pada prinsipnya dibutuhkan tubuh, Malina. Dibutuhkan dan dihasilkan oleh hati. Hati itu menghasilkan kolesterol. Tapi juga ada yang sumbernya dari luar. Nah, kolesterol yang berlebihan ini yang berdampak buruk. Kolesterol ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Nah, yang jahat ini nih. Yang sering mengendap itu yang jahat ini. Nah, itu. Ketika kolesterol jahat itu nempel di pembuluh darah, pembuluh darahnya itu ada yang rusak, ada yang robek-robek, ada yang bolong, nempel di situ, timbul yang namanya plak. Nah, plak ini yang berbahaya. Nah, ini saya mau demo sedikit nih, biar pemirsa paham seperti apa sih dampak biar lebih plak. jelas sebenarnya di dalam itu seperti apa sih gitu ya. Ini saya gambarin pembuluh darah, Mbak Lina. Ini pembuluh darah pemirsa. Ya, pembuluh darah yang normal ya normal aja. Aliran darahnya bagus. Coba kalau kita lihat, bayangkan pembuluh darah ini ada sumbatan seperti ini nih. Lemak. Kayak paralon gitu kan, di dapur. Itu kan sering putih-putih tuh. Nah, kayak gitu tuh nempel di pembuluh darah. Akibatnya gimana? Makin ciut nih kalau begini ciut, tensi jadi naik nih. Masih selamat alhamdulillah. Coba kalau begini. Lihat. Waduh. Nyumbat ini. Kalau udah nyumbat begini apa dampaknya? Oksigenasi jadi nggak ada, makanan nggak ada. Kalau nyumbatnya di jantung, nah ini jantung nih. Nanti jantung. Makanya itu sering kita dengar orang meninggal mendadak. Nah, itu sering sekali ya. Nah, lagi baik-baik begini meninggal mendadak. Lagi mau tidur, bangun tidur udah nggak ada. Nah, ini jadi masalah. Kalau nyumbatnya di otak nih, stroke. Maka akan menimbulkan lumpuh separuh, nggak bisa jalan dia. Kalau sebatnya sebelah kanan, kalau sebelah kiri sebelah kanannya lumpuh. Kalau dua-duanya ya udah lumpuh semua. Lumpuh total semuanya ya. Ini merepotkan. Nah, tapi sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi masih muda, mereka mati mendadak seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin kalau misalkan kita membahas orang yang sudah berusia, katakanlah yang memang sudah makan asam garam lah ya, udah banyak lah ya, dia mengkonsumsi yang tidak sehat gitu. Nah, bagaimana dengan yang anak-anak muda ini? Kok bisa ya mereka sampai mati mendadak itu juga? Nah itu, Pak. Anak muda itu merasa kuat. Wah, santai aja loh, makan yang banyak tuh. Ya, tongseng setiap malam. Bayangin, tong sama seng, kenapa nggak kuat? Itu setiap malam. Wajar aja lemaknya numpuk, timbul tuh penumpukan pada dinding pembuluh darah. Tiba-tiba nggak ada gitu. Dan tidak disadari loh, karena dia kuat, mungkin keluhan sedikit, gampang-gampang aja lah. Tiba-tiba mati. Begitu aja tuh. Masih muda, nggak masih disadari kuat. itu jadi. Jadi intinya walaupun masih usianya masih muda, jadi harus awareness ini harus ditingkatkan sehingga dari pola makannya sendiri harus diperbaiki dan juga harus dicek juga ya. Betul, Pak, ya, betul. Banget. Nah, kita untuk memperhatikan gejala-gejala yang terjadi kan pasti juga kita merasakan nih setiap hari ada yang nggak enak ya, tadi kan mungkin kepala kaku dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu akan arahnya adalah ke kolesterol. Namun untuk masalah indikasi komplikasi dari kolesterol tinggi itu gejalanya seperti apa aja sih sebenarnya Pak Agus? Ya, tergantung dari sumbatannya di mana. Kalau ke jantung ya kayak ada nyeri dada tuh, kayak ketusuk tuh. Kayak udah rasa nyeri dada sebelah kiri, seperti ke belakang sampai dua tangan ini merasakan kayak nggak nyaman, curiga lah. Jangan-jangan kita sakit jantung koroner. Ini waspada loh. Nyeri dada sebelah kiri waspada. Ya, atau tadi separuh badan sudah mulai lemah nih. Hati-hati itu, jangan-jangan kita sudah terkena stroke. Ya, itu komplikasi yang paling sering bisa kita lihat gitu kan, stroke, gagal jantung, atau infak pada jantung, kematian sel jantung, atau bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, itu perlu diwaspadai. Makanya komplikasinya multi target. Wah, banyak organ. Makanya harus diwaspadai. Ya, benar-benar kita wajib waspada ini ya. Benar-benar deh, apalagi kalau misalkan di zaman now ini ya, kayaknya makanan yang tidak sehat itu udah dianggap sehat aja deh bawaannya. Jajanan favorit justru. Jajanan favorit dengan alibi untuk healing ya, healingnya pakai makanan. Tapi ternyata malah berbahaya. Jadi kita harus pintar-pintar ya. Kalau misalkan memang suka makanan yang tidak sehat ya harus punya solusi ataupun mekanisme kompensasi. Nah, itu dia benar sekali. Nah, sekalian nih Mbak Sanita, kita langsung tanya aja. Jadi lanjut nih ya. Jadi solusinya nih bagaimana nih? Kira-kira kompensasinya seperti apa?
Ya gimana ya Pak ya? Kalau bicara tentang penyakit kolesterol, ini adalah penyakit yang akan Anda derita seumur hidup. Udah tahu nih, jadi sebetulnya gini, ternyata kolesterol dari makanan itu dia hanya menyumbangkan 25% kolesterol dalam tubuh kita. 75% itu adalah kolesterol yang di metabolisme di hati atau di liver. Jadi kalau misalnya livernya error, otomatis ya kan, kolesterolnya akan tinggi. Makanya banyak orang, kayak ada beberapa orang nih, dia udah jaga makan, dia udah minum obat kolesterol dok ya, tapi tetap tinggi kolesterolnya dalam darahnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi the problem is livernya ini bermasalah. Nah sekarang gimana dong caranya? Kan obat kolesterol nggak ngurusin livernya, benar nggak Pak? Iya kan? Nah di sini kita punya yang namanya Merial. Nah oke ya, saya kasih lihat ya. Merial ini adalah isinya adalah EPA dan DHA ditambah lagi pinus merah Korea. Pinus merah Korea. Jadi pinus merah Korea ini dia punya 2 zat aktif, di mana 2 zat aktif ini ya bersifat antioksidan juga. Dia juga bisa untuk bagus banget ya untuk meluruhkan tadi sumbatan, plak-plak pada saluran darah, membantu mencegah terjadinya kerusakan pada saluran darah. Pokoknya bagus banget lah. Ya. Dan bukan hanya itu saja, jadi bukan cuma nurunin kolesterolnya aja, tapi ngebersihin yang paling penting, dia menjaga liver ya sebagai pabrik lemak. Dan juga jantung, jadi dia bersifat kardioprotektor juga, melindungi jantung. Karena apa? Jantung ini salah satu yang terkena imbas kalau ada masalah dengan kolesterol. Itu, jadi pakai Merial aja. Karena tadi bukan cuma minyak ikan, bukan cuma EPA DHA, tapi ada pinus merah Koreanya juga. Jadi memang banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan minum Merial ini tentunya ya. Iya, dan dia kan herbal. Jadi kalau misalnya Anda konsumsi seumur hidup, ya namanya herbal kan makanan gitu loh. Nah itu dia, jadi pertanyaan selanjutnya memang ini kayak tahu Mbak Sanggita tahu aja nih, aku mau tanya nih sebenarnya. Gimana? Nah tadi kan juga dibilang bahwa karena herbal, karena alami juga ini aman, jadi bisa dikonsumsi setiap hari gitu ya? Dikonsumsi setiap hari karena begini kan, ini si livernya ini butuh makanan. Makanannya apa? Nah makanan yang dibutuhkan sama liver kita, sama jantung kita itu ada di Merial. Nah gitu, sama halnya kayak kita makan setiap hari, kita kan butuh untuk energi segala macam gitu ya. Nah ini dibutuhkan juga untuk si liver tersebut. Jadi ini dia solusinya untuk Anda yang mengalami masalah-masalah mulai timbul gejala-gejala kolesterol ya, tidak bisa dihindari.